Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Natalia. Saya adalah salah satu mahasiswi SPIT Az-Zahra Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menceritakan kembali film tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Kurulus Osman. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam di madrasah atau sekolah. Kepada Ibu Ica Afriliza ME sebagai dosen pembimbing, saya ucapkan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan pada pembuatan video kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurulus Osman diterjemahkan sebagai Pendirian Osman adalah salah satu serial televisi fiksi sejarah Turki yang diproduksi oleh Bozdag Film. Serial ini menceritakan kisah hidup Osman I, pendiri Kekaisaran Ottoman. Kesultanan Utsmaniyah atau nama resmi Daulah Utsmaniyah sering juga disebut dengan Kesultanan Ottoman. Film Kurulus Osman ini dibintangi oleh salah satu tokoh aktor dari negara Turki yang bernama Burak Özçivit. Dinasti Utsmaniyah pernah berjaya selama 623 tahun atau 6 abad lamanya, dan merupakan dinasti Islam yang berjaya atau berpengaruh di dunia. Salah satu keberhasilan dari zaman dinasti Utsmaniyah ini adalah ditandai dengan jatuhnya ibu kota Romawi Timur, yaitu kota Konstantinopel, ke tangan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed II atau yang sering kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Berdirinya dinasti Utsmaniyah juga tidak terlepas dari perletakan dasar tanah yang berhasil didapatkan oleh Ertuğrul Gazi, ayah dari Osman Bey atau Osman I. Secara historis, Ertuğrul Gazi merupakan perintis kejayaan Turki atau kerajaan Turki. Teman-teman bisa menonton kisah tentang Ertuğrul Gazi ini dalam film yang berjudul Dirilis Ertuğrul. Namun dalam bahasa Turki, huruf G yang bertopi tidak dibaca. Jadi kata Ertuğrul dibaca menjadi Ertuğrul. Pada permulaan film, Osman Bey dan paman atau teman dekat ayahnya, tetapi sangat dekat sekali sehingga terasa seperti saudara, seperti itu, yang bernama Bamsi Bey. Di sana Osman Bey dan Bamsi Bey itu berada di tempat penempaan pedang atau seperti pembuatan pedang. Osman Bey ingin membuat pedang untuk Aybars. Siapa Aybars? Aybars adalah anak dari Bamsi Bey. Mereka sudah seperti saudara atau sudah seperti saudara sekandung, seperti itu, saking dekatnya. Bahkan si Osman Bey ini ingin membuat pedang untuk Aybars sebagai hadiah pernikahannya Aybars. Kemudian di lain tempat, Dündar Bey adalah saudara atau adik dari Ertuğrul Gazi, adik kandung tentunya. Beliau berencana untuk mengunjungi Kuluçarsar Tekfuru Yorgopoulos bersama para tokoh dari suku Kayi, termasuk Osman Bey dan Aybars. Tujuannya adalah untuk menepati janji tentunya kepada kakaknya yaitu Ertuğrul Gazi, dan untuk menjalin hubungan baik serta menyimpulkan perjanjian perdagangan dan keamanan. Sebelum itu, Aybars meminta restu kepada ayahnya yaitu Bamsi Bey untuk ikut mengunjungi kastil Yorgopoulos.
Bang Sibai berpesan seperti dia yang terus di belakang Ertugrul Ghazi, maka Aybars juga harus terus di belakang Osman Bey. Dan ingat bahwa kelompok kafir itu tidak bisa dipercaya. Maka berhati-hatilah dan tetap waspada. Itu adalah pesan Bang Sibai kepada anaknya, yaitu Aybars. Di Kastil Yorgopolos, Ratu Sophia, istri dari Tekfuru Yorgopolos, ternyata berniat tidak baik. Dia berniat untuk membunuh suaminya sendiri, yaitu Tekfur Yorgopolos, dengan membuat siasat atau membuat fitnah agar yang membunuh si Tekfur Yorgopolos ini adalah dari suku Kai atau kelompok Osman Bey dan Durdar Bey. Pada saat itu Osman Bey memperhatikan keadaan sekitar kastil. Terdapat kejanggalan atau hal yang mencurigakan. Terdapat seseorang yang siap melepaskan anak panahnya menuju Tekfur Yorgopolos. Pada saat itu Osman Bey memperhatikan keadaan sekitar kastil yang mencurigakan. Dan benar saja terdapat seseorang yang terlihat oleh Osman Bey siap melepaskan anak panahnya menuju Tekfur Yorgopolos. Sehingga keadaan menjadi ricuh, keadaan menjadi rusuh. Dan pada saat itu Tekfur Yorgopolos akhirnya selamat karena keberanian Osman Bey. Dari keselamatan itu, di dalam kastil orang-orang selamat dan semua tidak ada korban kecuali yang akan membunuh Tekfur Yorgopolos tersebut. Namun bukan hanya sampai di situ. Ratu Sophia sangat marah kepada orang suruhannya karena tidak berhasil membunuh Tekfur Yorgopolos tersebut atau suaminya. Sehingga dia ingin membunuh Osman Bey karena menggagalkan rencananya. Pada saat itu Osman Bey pergi meninggalkan kastil mendahului Durdar Bey. Akhirnya Osman Bey di sini dikepung oleh orang suruhannya Ratu Sophia. Sehingga terjadilah pertempuran antara Osman Bey bersama Aybars karena Aybars selalu mendampingi Osman Bey. Terjadilah peperangan antara Osman Bey ini dan Aybars ini melawan para musuh atau orang-orang suruhan dari Ratu Sophia. Namun Aybars tidak dapat bertahan dari serangan tentara musuh tersebut karena memang sangat banyak golongan mereka. Sehingga Aybars terjatuh dari kudanya. Seketika seperti itu. Dan Osman Bey tidak dapat melakukan apa-apa. Beliau sibuk untuk mengatasi musuh-musuh yang menyerang. Beliau sibuk untuk bertahan diri sendiri. Dan Osman Bey hanya bisa berteriak, berkata, Aybars! Aybars! Seperti itu. Ketika Aybars terjatuh di atas tanah, Osman Bey melihat tentara musuh akan menjatuhkan tombak kepada tubuh Aybars yang di atas tanah, yang terbaring di atas tanah. Tetapi Osman Bey tidak bisa melakukan apa-apa. Tentara musuh terus menyerang Osman Bey sehingga Osman Bey menjauh dari temannya tersebut. Di permukiman suku Kai, Burcan, calon istri dari Aybars, merasakan hal yang aneh atau merasakan hal yang terjadi akan buruk. Pada saat itu, Burcan sedang menyiapkan kain henna atau kain pernikahannya. Tetapi seketika jarum menusuk pada jari Burcan sehingga tetesan darah itu mengenai kain tersebut. Sekian cerita dari film yang berjudul Kurulus Osman Part 1 dan 2. Di sini mungkin teman-teman masih bertanya, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Osman dan Aybars selamat dari serangan tentara tersebut? Apakah mereka masih hidup? Nah, cerita selanjutnya ada di part-part selanjutnya. Silahkan menonton. Kelebihan dari film ini adalah suasana yang diambil atau suasana yang didapatkan benar-benar seperti pada zamannya. Namun, kekurangannya adalah untuk orang awam yang menonton atau tidak tahu kisah apa ini memang sangat membingungkan
karena film ini berfokus pada salah satu tokoh, yaitu Osman Bey atau Osman I sebagai pendiri dari dinasti Utsmaniyah. Pada film ini tidak diceritakan tentang asal mula berdirinya suku Kayi. Maka dari itu, teman-teman harus terlebih dahulu menonton film dirilis Ertugrul untuk bisa memahami film Kurulus Osman ini. Masalah yang terjadi pada permulaan film ini adalah Ratu Sophia yang berkhianat kepada suaminya, yaitu Tekfuru Yorgopolo. Sehingga apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang, memang banyak wanita yang berkhianat kepada suaminya, begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana cara untuk agar kita bisa mengatasi hal tersebut? Maka bagi para calon istri dan suami, hendaklah memilih pasangan yang bisa menjaga fisik dan psikis satu sama lain. Dari film tersebut kita bisa membandingkan keadaannya dengan zaman sekarang. Betapa hebatnya para pejuang dan para tokoh agama Islam, pejuang agama Islam dalam menegakkan negara, menegakkan kekuasaan di dunia ini untuk lebih mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman modern ini, alhamdulillah berkat para pejuang, kita bisa aman, kita bisa berdiri pada daerah kekuasaan yang dibebaskan untuk menganut ajaran agama Islam sebagai ajaran bagi orang-orang yang berakal. Namun ketika melihat kondisi banyak sekali orang-orang yang tidak bersyukur atas hal tersebut, maka sama halnya dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran mulia, Quran surat Al-Waqiah ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dari ayat tersebut, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian, yang menjadi penjelas bagi ayat berikutnya, bagi ayat sebelumnya, yaitu mereka yang berada dalam surga kenikmatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di tugas selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang atau apapun itu yang dapat merubah pada video ini mengenai film yang sudah saya ceritakan sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Utsmaniyah. Untuk itu, mohon kritik dan saran yang membangun kepada para ahli sejarah untuk saya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.